وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kita masih dalam seputar bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengamalkan at-tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Baik. Kita telah melewati hadis Husain ibni Abdurrahman dan belum selesai dari keterangan kalimat-kalimat yang disampaikan dalam hadis ini. Jadi kita lanjutkan pada syarah keterangan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, qauluhu, ucapannya dalam hadis, walakinni ludiktu, akan tetapi aku disengat. Ya, tentunya disengat oleh binatang yang memiliki racun dari bisa. Bi dhammi awwalihi wa kasri tsani, didomahkan awalnya, dibaca lam dengan dhammah lu, kemudian dikasrahkan yang kedua, dalnya, li ludiktu, ya, aku disengat. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, yuqalu, dikatakan dengan kalimat ladagathu al-aqrabu, telah menyengatnya kalajengking. Jadi kalajengking telah menyengatnya. Wadawatus sumum, dan memiliki racun. Ida asobathu bisummiha, apabila terkena padanya dengan racunnya. Wadalika bi anta barahu bisaukatiha, yang demikian itu karena dia itu menyengat dengan durinya, dengan apa? Jarumnya. Jadi sengat itu dengan jarum atau dengan apa ya? Jarum ya, seperti jarum gitu ya. Apa mas? Kan masuk gitu kan, nusuk gitu. Duri apa? Duri aja, nah, gitu bahasanya. Kalajengking, pernah lihat kalajengking? Yang kalajengking itu yang skorpion itu. Kan ada yang kecil, ada yang besar, mas. Yang kecil itu katanya bukan kalajengking. Ada yang semacam kalajengking juga ada, tapi yang dimaksud kalajengking skorpion itu. Nah, itu termasuk dalam pembahasan hadis ini, itu binatang yang berbisa, yang menyengat. Qauluhu, qultu, aku katakan, irtaqaitu, aku meruqyah. Lafdu Muslim, lafaz Muslim, istarqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Ai talabtu man yarqini, aku meminta orang untuk meruqyahku. Itu namanya apa? Istarqaitu, pakai sin. Ya, istaf'ala. Berarti dia meminta untuk meruqyahnya. Kalau yang pertama lafadznya irtaqaitu, aku meruqyah. Qauluhu fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk mengamalkan yang demikian? Itu untuk meruqyah tadi, atau meminta untuk diruqyah. Fihi, pada ucapan ini,
talabul hujjah ala sihhatil madhab. Di dalam pembicaraan ini apa yang membawamu mengamalkan demikian? Di sini ada pelajaran untuk kita meminta dalil, hujjah. Orang yang mengamalkan tadi, dalilmu apa? Hujahmu apa? Terhadap benarnya pendapat yang dimiliki oleh seorang. Maunya seorang berpendapat demikian, maka kita minta apa? Hujahnya apa? Dalilnya apa? Itu ada pelajaran di sana yang kita ambil. Qauluhu haditsun haddatsnahu Asy-Sya'bi. Baik. Haditsun haddatsanahu Asy-Sya'bi. Hadis, satu hadis yang telah bercerita kepada kami Imam Asy-Sya'bi. Ismuhu, Asy-Sya'bi itu namanya Amir ibnu Surahil Al-Hamadani. Amir ibnu Surahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafah Umar. Beliau dilahirkan pada khilafah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa min thiqatit tabi'in, termasuk dari orang-orang thiqah dalam meriwayatkan hadis dari kalangan tabi'in. Wa fuqahaihim, dan termasuk ahli fikih di kalangan tabi'in. Itu Asy-Sya'bi. Jadi dia tabi'in. Mata sanata 30 wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Ini masih masa tabi'in ya. Tabi'in itu orang yang pernah melihat sahabat walaupun sekali, sahabat siapa saja, kemudian dalam keadaan beriman, muslim, mukmin, dan dia meninggal atau mati dalam keadaan muslim pula. Itu namanya tabi'in. Ya. Qauluhu an Buraidah bi dhammi awalihi wa fathi tsanihi. Didomakan awalnya bu, ba dibaca bu, dan difathahkan kedua Buraidah, fathi tsanihi. Berarti baca Buraidah begitu? Iya. Buraidah. Fathah Buraidah. Fathah ya, bukan kasrah. Buraidah. Tasgiru burdah, bentuk tasgir pengecilan dari kata burdah. Jadi namanya isim tasgir, musaghar, dikecilkan. Berarti kalimat burdah adalah mukabbar, itu takbirnya. Sedangkan tasgirnya apa? Buraidah. Seperti Hasan menjadi Husain. Ya, contohnya begitu. Walad menjadi Ulaid, dibentuk kecilkan. Ya. Anak kecil. Jadi ada walad, ada Ulaid. Ada anak namanya Hasan, seorang bapak memiliki nama anak Hasan. Anak yang berikutnya mau diberikan nama Hasan juga. Enggak perlu Hasan Tsani, Husain. Hasan yang lebih kecil. Paham ya? Baik. Kemudian Ibnu Husayb bi dhammil ha wa fathis shad al muhmalatain. Ya, ini muhmalatain itu artinya huruf shad itu kan karena ada titik di atas, karena tidak ada. Kalau yang muhmalah artinya tidak ada titik. Jadi dhad yang tidak ada titik namanya apa? Shad. Gitu maksudnya. Ibnul Harith Al-Aslami, sahabiyun syahirun, seorang sahabat yang terkenal. Mata sana, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Qalahu Ibnu Sa'ad, yang mengucapkannya adalah Ibnu Sa'ad rahimahullah. Qauluhu, ucapannya la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidaklah ruqyah itu kecuali
karena sebab dari sebab ainin, penyakit karena sebab ain, pandangan mata seorang memandang orang lain, orang yang dipandang itu sakit karena sebab pandangan orang yang pertama tadi, itu namanya ain. Humatin yaitu demam karena apa? Sengatan tadi, ya. Wal hummah bi dhammil muhmalah wa takhfifil mim, ya. Hummah dibaca humma, ya, dengan didomakan haknya dan diringankan bacaan mimnya. Itu tidak ditersitkan dibaca humma, bukan humma tapi humma. Sammul aqra wasibhuha, racunnya daripada akrab, kalajengking, dan semisalnya kalajengking. Memiliki apa nih? Di situ, Mas. Bacaannya sudah benar apa salah itu, Mas? Wah, ya. Keliru. Riwayat la ruqyata illa min ainin aw humatin itu riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah anhu, darinya marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi. Wa rawa Ahmad, dan diriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Imran bin Husain bihi marfu'an, juga riwayat yang lain secara marfu' kepada Nabi SAW. Qala Al-Haythami, ini yang mengucapkan adalah Al-Haythami, rijalu Ahmad thiqat, perawi-perawinya Imam Ahmad itu semuanya terpercaya. Perawi itu yang menyampaikan hadis. Perawi menyampaikan silsilah, rantai-rantai dalam menyampaikan hadis, ya, menyambung satu orang dengan orang lain, menyampaikan hadis, disampaikan lagi, itu rawi namanya. Dan rawinya itu semua thiqat, terpercaya. Wal ain, ya itu betul ya, wal ain hiya isabatul ain ghairahu bi ainihi, itu jatuhnya sorotan pandangan orang yang memandang kepada orang lain dengan matanya. Kalau bahasa kita, orang memandang orang lain, kemudian orang itu apa? Sakit yang dipandang tadi dengan mata. Wal huma, sudah kita sebutkan tadi, huma itu adalah demam, yaitu racunnya daripada kalajengking dan semisalnya. Sebab gigitan tadi menyebabkan orang itu apa? Demam. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, wa ma'na al-hadis, makna hadis ini la ruqyata asfa wa aula min ruqyatil aini wal humah. Tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan yang lebih utama dari ruqyah karena sebab penyakit ain dan karena sebab sengatan binatang yang berbisa seperti kalajengking. Wa qad raqa an-nabiy sallam wa ruqyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang banyak pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Jadi amalan meruqyah itu amalan yang baik, dan diruqyah pun itu tidak mengapa. Paham tuh ya? Karena Nabi pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam ketika Nabi SAW disihir oleh Yahud. Ya, kemudian Jibril datang meruqyah dengan membaca 3 kul. Ya, baik. Qauluhu, ucapannya, qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh telah berbuat baik, bagus orang yang sampai kepadanya hadis yang dia telah dengar, jadi mengamalkan hadis. Ai man akhadha bima balaghahu minal ilmi wa amila bihi faqad ahsan, itu orang yang telah mengambil dengan apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, dan itu perkara yang baik. Bikhilafi, berbeda dengan man ya'malu bijahlin,
berbeda dengan orang yang beramal dengan kebodohan. Jadi kita itu umpamanya mau membela seorang, kita harus tahu dulu yang kita bela ini benar atau salah. Yakin, tapi di atas ilmu. Jangan yakin dipaksakan yakinnya. Saya yakin orang ini benar, tapi tidak ada ilmu padanya, hanya yakin saja. Yakin, saya yakin begitu. Enggak. Beda kalau kamu bilang saya yakin bahwa Rasul itu benar, beda. Walaupun antum nggak tahu secara rinci, tapi antum yakin bahwa Rasul itu benar, iya, karena syariat Quran telah membenarkan Rasulullah SAW, begitu kan? Tapi kalau ada seorang antum membelanya, antum tidak tahu ilmu tentang orang tersebut untuk membelanya, ya jangan, karena kita tidak membinasakan diri kita ke dalam suatu kebinasaan, kehancuran, karena kita tidak berilmu tentang sesuatu yang kita bela. Dipahami ya? Kalau masih ragu-ragu jangan, harus berilmu, yakin. Kalau yakinnya dipaksakan namanya ngawur. Nah, ini beramal dengan kebodohan. Au la ya'mal bima ya'lam, atau seorang itu tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Tidak beramal dengan apa yang dia ketahui, dengan ilmunya. Jadi dia tidak beramal dengan ilmunya, bahasa kita begitu. Itu juga nggak boleh. Yang paling bagus itu orang beramal dengan apa yang dia ketahui. Masya Allah. Fa innahu musiun athimun, orang yang seperti ini melakukan keburukan dan dosa. Wa fihi, di dalam kalimat qad ahsana man intaha ila masami, ada pelajaran fadilatu ilmi salaf wa husnu adabihim. Ada keutamaan ilmu orang-orang terdahulu dari kalangan ulama, dari kalangan orang yang berilmu, dan baik adab sopan santun mereka, tata krama mereka itu sangat baik. Ya, keutamaan mereka mendengar suatu, mereka beramal dengannya. Itu namanya apa? Keutamaan ilmu salaf. Dan adab mereka bagus pula. Mereka menyampaikan hadis yang mereka amalkan. Itu adab yang bagus. Baik. Qauluhu walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas, itu radhiyallahu anhuma. Huwa Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Amin Nabi sallam, anak putra atau putra pamannya Nabi sallam. Da'alahu, Nabi pernah berdoa untuknya kebaikan dengan mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, faqihkanlah dia Abdullah ibn Abbas di dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Ini doa Nabi terkabulkan semuanya. Fakana kadzalik mata bi Taif sanata 68. Ya, demikianlah keadaan itu. Dia meninggal di negeri daerah Taif pada tahun 68 Hijriah. Saya ada footnote di situ, kita lihat footnote-nya apa? Ada footnote nomor 2 dan 3. Coba lihat. Ya, rawahu Imam Bukhari. Ini masalah keluarnya hadis. Yang ketiga Imam Bukhari pula, dan masih banyak yang lainnya. Al-muhim di situ menceritakan tentang hadis ini sahih, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa fihi, di dalam kisah ini umku ilmi salaf, dalamnya ilmu as-salaf, orang-orang terdahulu, ilmunya dalam. Liqauli, karena dengan sebab ucapan qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh telah berbuat baik
orang yang dia itu mengamalkan apa yang dia dengar. Walakin kada wa kada, akan tapi begini dan begitu. Fa ulima anal hadis al awwal la yukhalifu tsaniyah, dan diketahui di sini bahwasan hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Selesai sudah. Baik. Qauluhu uridat alayya al umam, kata Nabi SAW, ditampakkan atasku umat-umat. Wa fi at-Tirmidzi, dalam riwayat at-Tirmidzi wa Nasa'i min riwayati Abthar ibn Qasim an Husain ibn Abdurrahman anna dzalik kana lailatul Isra. Ya, riwayat ini dengan ucapan ditampakkan atasku umat-umat itu terjadi pada malam Al-Isra. Isra itu malam ketika Nabi SAW perjalanan dari Mekah ke mana mas? Ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu Isra, malam Isra. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, fa in kana dzalik mahfudhan. Ya. Hadis ini memang hadis yang seandainya dia mahfudz, kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudi al-Isra. Kalau hadis itu hadis yang mahfuz, yang terjaga sanadnya, maka padanya itu ada penguatan pendapat kepada orang yang mengatakan bahwa al-Isra itu berulang-ulang. Kalau hadis ini memang hadis yang mahfuz, yang terjaga, maka menguatkan kepada orang yang berpendapat bahwasanya Isra itu terjadi berulang-ulang. Wa annahu waqa'a bil Madinah aidan, dan Isra itu terjadi di kota Madinah pula. Menurut pendapat orang yang berdasarkan hadis ini mengatakan Isra itu apa? Berulang-ulang dan terjadi di kota Madinah pula, bukan hanya di Mekah saja. Paham ya? Ya. Qultu, aku katakan, bahwa fi hadza nazar, dalam masalah ini ada pembicaraan. Coba lihat di situ ada footnote nomor 4 di dalam kitab Qurratul Uyun. Wallahu alam, mata uridat, kapan ditampakkan umat-umat itu. Wa aradaha anna Allah tabaraka wa ta'ala arahu misalaha idza ja'at al-anbiya wa man tabi'ahu. Ya, jadi di sini wala alam kapan terjadinya penampakan tadi kepada Nabi SAW melihat umat-umat. Baik. Qauluhu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu arhat. Maka aku melihat, kata Nabi SAW, ada seorang Nabi bersamanya ar-rahat. Apa itu? Alladhi fi Sahih Muslim, yang ada dalam kitab Sahih Muslim, ar-rahid atau ar-ruhaid dengan bentuk tazkir, ar-rahtu dengan ar-ruhaid, bitazkir dengan bentuk pengkecilan kata dari yang besar sebelumnya, itu ar-rahtu. La ghaira wahumul jamaah dunal ashrah, yaitu kalimat arahtu artinya sekumpulan orang jamaah yang kurang dari 10 orang. Aku melihat seorang nabi bersamanya sekumpulan orang kurang dari 10, itu maksudnya. Qauluhu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, dan aku melihat seorang nabi bersamanya 1 orang dan 2 orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahad, dan aku melihat seorang nabi pun tidak ada pengikut sama sekali. Masya Allah. Fihi, dalam ucapan seperti ini, ar-raddu ala man ihtajja bil kasrah. Ucapan Nabi ini itu sebagai bantahan terhadap orang yang berhujjah
benarnya suatu masalah itu dengan banyaknya orang yang ada padanya atau besarnya pengikutnya. Artinya tidak bisa jadi hujah. Orang yang banyak pengikutnya pasti benar, itu tidak punya hujah, tidak ada hujah di sini. Ya. Karena memang kebanyakan nas menyebutkan kebanyakan itu justru banyak yang salah, yang banyak itu. Dari sekian banyak nas. Wa in tuti man aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka itu akan menyesat engkau dari jalannya, dari jalan Allah. Itu diantaranya ya. Ya, diantaranya pula ini. Ya. Jadi bagaimana ini Mas? Kalau kita benar, pengikut kita banyak, bagaimana? Kita harus mengusir pengikut kita? Gimana ya? Kalau kita sudah berada di atas manhaj yang benar gitu, tiba-tiba orang banyak ikut, wah ini jangan sampai kita salah, keliru ini, begitu? Ya, namanya kebenaran itu dengan dalil, itu saja. Kalau kamu selamanya masih di atas syariat, dengan bimbingan nas syariat, dengan bimbingan para ulama dalam memahaminya, ya itulah kebenaran di situ. Begitu maksudnya. Bukan kemudian kami ini tidak perlu memperbanyak, tidak perlu berdakwah kepada masyarakat, tidak perlu berdakwah kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Yang penting kita kuatkan dulu ke dalam, kita gandeng kuat di dalam dulu, kita bikin kokoh di dalam dulu. Yang penting agama itu, yang penting kita bisa selamat dulu. Ya, jangan mikirkan orang lain banyak, yang penting saya bisa selamat dulu. Ya, terus berpikir demikian, orang banyak tidak didakwai karena apa? Tidak mengenal tentang masalah ilmu yang benar. Betul nggak Mas ya? Padahal kita diperintahkan untuk berdakwah pula. Nah, sibuk dengan dalamnya sendiri, akhirnya pecah juga, runtuh juga. Piye? Yang penting kita kokohkan dulu, nggak usah banyak, kokohkan dulu gitu. Ya, ternyata ya pecah juga. Ya toh? Anda sudah dengar belum? Yang pecah itu, katanya kita kokohkan dulu, kuatkan dulu di dalam kita dulu. Yang nggak usah banyak nggak apa-apa, yang penting kita kuatkan manhaj kita dulu. Nah, kita bicara tentang manhaj sosial. Betul, manhaj itu harus dibicarakan, harus disampaikan, itu bagian dari agama. Tapi alasannya kuatkan, ternyata ya pecah juga. Akhirnya pengikutnya bingung kadang-kadang. Ini dulu saya bilang benar, mantap saya. Bahkan orang lain ditahdir karena sebab saya mengikuti manhaj ini. Ditahdir orang lain, itu sebab saya mengikutinya. Kok sekarang kok malah pecah, malah loyo. Saya mau ikut mana lagi nih? Nanti jangan-jangan besok lagi ikut lagi, pecah lagi ini. Nah, makanya jangan ikut orang, jangan ikut pribadi, jangan ikut person, nggak boleh. Ikut dalil, ikut nasihat para ulama. Ulama itu Ahlussunnah banyak, dan mereka memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya dalam bidang-bidangnya. Ikuti mereka, bimbingan mereka. Begitu. Ikut pribadi ya begitu udah. Pribadi yang diulu-ulukan, paling bermanhaj, manhaj yang paling masya Allah. Disangkanya orang itu maksum kan. Begitu ada kesalahan, aduh kok salah. Ya. Jadi tetap ikut dalil, ikut bimbingan, tetap itu. Ya, karena perpecahan itu bisa terjadi kapanpun bisa. 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun bisa. Jangan diukur, oh sudah 10 tahun ini sudah benar ini. Ya, masuk tahun ke-11 runtuh. Ya. Jadi memang demikianlah perjalanannya, demikian. Baik. Qauluhu itrufi ali sawadun azim. Ketika ditampakkan kepadaku kelompok yang besar. Al-murad bihi huna as-saksu alladhi yura min ba'id.
Yang dimaksudkan ini adalah seseorang yang dilihat dari jauh, kejauhan. Coba antum lihat ada orang dari kejauhan, kira-kira putih atau hitam? Kalau dia buka baju semuanya ya putih, bisa aja orang putih. Maksudnya dilihat orang itu ya normal, pakai pakaian biasa. Kalau lihat dari jauh sekali, nampaknya hitam atau putih? Ya, bayangan, seperti bayangan maksudnya. Itu ungkapan pengibarahan dari sawun azim. Qauluhu fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka mereka itu kelompok yang besar tadi adalah umatku, kata Nabi. Jadi li'anna al-ashkhas, karena orang yang banyak tadi, allati tura, yang dilihat fil ufuk, di ufuk, la yudrik minha illa as-surah, tidak, pandangan itu tidak bisa mencakup kecuali hanya bentuknya saja. Betul nggak, Mas? Jadi ketika melihat di bagian ufuk sana, ufuk itu bagaimana ya? Ufuk itu apa? Ufuk itu seperti batasan gitu ya. Di langit ada batasan begitu. Pandangan kita ke sana di jauh begitu. Banyak tidak bisa lihat matanya, hanya bentuknya aja, surah. Itu namanya penglihatan ke arah yang jauh. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, walakin dur ilal ufuk, akan tapi lihatlah ke ufuk. Walam yadkurhu al-musannif, musannif tidak menyebutkan ini. Fala'allahu saqata min al-asli, ya mungkin itu hilang dari aslinya, dari pemberitaan hadis ini. Alladzi nukila al-hadis minhu, yang dinukilkan hadis daripadanya, wallahu alam. Jadi dalam riwayat Muslim dikatakan walakin dur ila ufuk, akan tapi lihatlah kepada ufuk. Tapi ini tidak ditulis dalam riwayat yang kita baca. Ya mungkin karena hilang riwayat ini dari aslinya. Qauluhu, ucapannya, faqila li, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu, ini adalah Musa dan kaumnya. Yang dilihat oleh Nabi tadi, kelompok yang besar tadi, sawadun azim, itu adalah Musa dan pengikutnya. Musa ibnu Imran. Musa itu adalah anaknya Imran. Imran ya. Kalimur Rahman, seorang nabi yang memiliki kelebihan Kalimur Rahman. Bisa apa, Mas? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara dengan Musa. Itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Itu namanya apa? Kalimur Rahman. Itu diantaranya adalah Musa alaihissalam. Wa qaumuhu, dan kaumnya, atba'uhu ala dinihi min bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa di atas agama Nabi Musa dari kalangan anak keturunannya Israel. Siapa itu Israel? Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu namanya, Yakub itu Israel namanya, turunan-turunannya dari Yakub, namanya Bani Israel. Situ ada footnote sebenarnya. Ya, tidak perlu kita baca sendiri aja, insya Allah sudah jelas. Qauluhu, ucapannya, fanadhartu faida sawadun azim, maka aku memandang, maka ketika itu melihat sawadun azim, ada kelompok yang besar. Faqila li, dikatakan padaku, hadihi ummatuka, atau ummatuku, ummatuka ya, ummatuka ini. Itu antum punya sakalannya apa itu, Mas? Harokatnya apa? Ummatuka atau ummatuku? Nah, ku ya, itu ya, salah itu. Ummatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka umatmu, sab'una alfan, ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adanya siksa. Ai litahqiqihim at-tauhid, karena mereka itu merealisasikan, mengamalkan at-tauhid. Masya Allah.
Wa fi riwayah Ibni Fudail, dalam riwayat Ibnu Fudail, yadkhulunal jannata man haula'i min ummatik sab'una alfan. Akan masuk surga dari mereka ini, dari umatmu 70.000. Wa fi hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah fi sahihain, dalam Bukhari Muslim, annahum tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Ya, bersinar wajah-wajah mereka, ya, seperti cahayanya apa? Bulan pada malam bulan purnama. Disebutkan footnote-nya, ya, baik. Warawa al-Imam Ahmad wal Baihaqi, juga Imam Ahmad dan Imam Baihaqi meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, tazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka aku minta kepada Rabbku untuk tambah, maka kemudian ditambahkan kepadaku bersama setiap 1.000 70.000. Caranya tuh, setiap 1.000 bertambah berapa? 70.000. Begitu. Ya sudah kita hitung kemarin ya. Yang penting hitungnya itu bisa salah, bisa benar. Kalimat hadisnya seperti ini. Jadi tidak hanya sab'una alfan, tapi ada tambahan riwayat, dan tambahan itu tambahan yang thiqah. Tambahan yang thiqah berarti menambah faidah hadis. Itu apa? Setiap 1.000 bersama dengan 1.000 bertambah berapa? 70.000. Ya sudah, sekarang silakan. Ya, berarti bukan hanya 70.000 aja, tapi setiap 1.000 tambahannya berapa? 70.000. Masya Allah. Semangat. Mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Mau enggak? Mau, jangan malu-malu. Ya. Dong, para sahabat saja minta kepada Nabi kok. Siapa itu, Mas? Ukasha. Ada lagi yang berdiri lagi minta kepada Nabi. Minta. Nah, kita berharap demikian. Karena semua itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari amalan kita sebabnya. Qauluhu tsumma nahadha, ay qama, kemudian beliau berdiri. Qauluhu fa khadan nasu fi ulaik, maka manusia saat itu, manusia maksudnya apa? Para sahabat. Manusia saat itu para sahabat. Mereka berbincang-bincang dalam masalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Siapa mereka? 70.000 tadi, atau setiap 1.000 bersama dengan 1.000 ada 70.000. Ya. Nah, itu mereka berbincang, siapa mereka? Hadza minal 'am alladzi urida bihi al-khusus. Ini ada kaidah, yaitu dari perkara yang umum yang diinginkan padanya khusus. Siapa mereka itu? Kemudian dijawab khusus, itu 70.000. Siapa saja mereka itu? Yaitu khusus. Jumlatul hadirin, yaitu jumlah dari hadirin, hadha bil kha wa dhad al mu'jamatain, itu kha yang diberi titik dan huruf dhad yang diberi titik, itu namanya mu'jamah. Ya. Wa bihadza, dan dalam hal ini ibahatul munadharah wal mubahathah fi nususis syar'i. Dalam hadis ini ada pembolehan untuk kita tuh berdiskusi dalam masalah agama dan juga berdialog dalam masalah nas-nas syariat. Boleh. Ini mamanya ada orang mau ingin dialog tentang nas-nas dalam agama ini, boleh. Mau berdiskusi, boleh, tidak ada masalah. Nah, ala wajhil istifad, tetapi dari sisi untuk mengambil faidah, bukan dalam rangka untuk saling apa? Menjatuhkan, nggak boleh. Tapi untuk mengambil faidah atau balas dendam,
istilahnya. Itu boleh faedah. Wa bayan al-haq, dan untuk menerangkan apa? Kebenaran. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tambahan ya, lillahi ta'ala, karena Allah. Karena amalan itu semuanya harus lillahi ta'ala. Wa fihi, dan pada cerita kisah ini pula, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu orang-orang terdahulu, lima arifatihim annahum lam yanalu dzalik illa bi amalin, untuk agar mengenal mereka, sesungguhnya mereka tidak mencapai yang demikian itu dalamnya ilmu kecuali dengan beramal. Ya, orang itu tidak akan mencapai kedalaman ilmu dari ilmu yang dimiliki kecuali dia beramal dengan ilmu yang telah dia punya. Betul itu. Karena mengamalkan suatu ilmu itu akan menghasilkan apa? Ilmu amalan yang lain lagi. Itu ucapan para ulama dalam masalah ini. Seperti Syekh Shalih Fauzan mengucapkan kalimat itu dalam kitab Mukhtasar Al-Fiqhiyah. Ya. Baik. Wa fihi hirsuhum 'alal khair dzakarahu al-musannif. Dalam hadis ini pula semangat antusiasnya mereka orang salaf terdahulu, itu karena sahabat juga, tabi'in juga, itu kepada kebaikan. Jadi mereka semangat kepada kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun, apalagi yang besar, mereka semangat, antusias. Nah, ini perlu kita tiru. Kalau ini enggak kita tiru, nanti kita akan loyo. Jangankan di tengah perjalanan hidup. Perjalanan hidup kan panjang kadang-kadang ya. Dalam perjalanan taklim saja udah loyo. Perjalanan taklim itu kan baru beberapa bulan, kan udah loyo. Kalau perjalanan hidup kan bisa jadi panjang, mungkin bertahun-tahun, loyo juga bisa. Tapi ini perjalanan taklim saja udah loyo. Ya, harusnya tidak seperti itu. Kita menetapkan jadwal ya, menetapkan jadwal untuk sesuatu yang bermanfaat kita di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW, inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis sahih. Pernah dengar hadis itu, Mas? Inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia, sungguhnya dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kisah ini pernah saya sampaikan belum? Belum. Ya, faedah ya, kisah. Dalam tafsir Syekh Utsaimin bahasa ayat tentang qul in kuntum tuhibbunallah, kemudian ada tafsir menyampaikan ini. Riwayat ini kemudian kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir. Beliau seorang qadhi. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama dan qadhi juga, hakim di Mesir. Suatu ketika beliau berjalan dengan kendaraannya, yaitu dengan onta, berjalan melewati seorang Yahud. Orang Yahud ini zayyat, seorang yang membuat minyak, bekerja dengan minyak. Dalam kisah itu badannya penuh dengan minyak dan sangat capek. Nah, lewat Ibnu Hajar sekarang ini, Yahud bilang gini, bagaimana pendapatmu? Pakai bahasa Indonesia dulu saja ya, bacanya panjang. Bagaimana pendapatmu dengan ucapan Nabi kalian, inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bagaimana bisa mencocoki dengan keadaan saya seperti ini? Ucapan Nabi kalian itu bagaimana? Kalau ulama gampang jawabnya ya. Kalau kita bingung toh, bingung. Nah, Ibnu Hajar bilang begini pada orang ini, bagaimana kecocokan dengan keadaan saya ini? Wah, berminyak, penuh dengan kekesalan, capek. Kamu kok lewat saja begitu di atas unta. Padahal sijul mukmin wa jannatul kafir.
Gimana ini? Kok bisa mencocoki ucapan ini? Kata Ibnu Hajar, ma'ana fi na'im binisbatil akhirah, atau binisbati na'im al-akhirah. Saya tidak dalam kenikmatan jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kata Ibnu Hajar, saya ini tidak dalam kenikmatan kalau dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Kata siapa? Ibnu Hajar. Karena akhirat itu nikmatnya abadi, tidak ada bandingnya dengan nikmat yang saya ada. Dan kata Ibnu Hajar, kamu pun bukanlah di dalam kesengsaraan jika dibandingkan dengan azabnya api neraka. Kamu itu tidak dalam kesengsaraan kalau kesengsaraanmu itu dibandingkan dengan azab api neraka. Paham ini maksudnya, Mas? Hah? Nah, kemudian setelah mendengar ucapan Ibnu Hajar ini, beliau langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tahu maksudnya? Antum paham nggak itu ucapan para ulama seperti itu? Iya. Nah, jawabannya begitu kan? Antum tahu gitu, bagaimana? Betul ya? Orang ini kok malah sengsara, malah katanya jannatul mukmin jujul mukmin, jannatul kafir. Nah, jawaban saya seperti itulah jawaban penjelasan dari hadis tadi. Mengucapkan syahadatain masuk Islam, dibilang ucapan orang ini masuk akalku. Ucapan orang ini masuk ke akalku katanya begitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Baik, itu sepenggal cerita kisah tentang Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Baik. Berikutnya. Baik. Qauluhu faqalahum alladhina la yastarqun wa hakada sabata fi sahihain. Mereka itulah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ini telah sabit dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim lafaz ini. Wa huwa kadzalik fi hadis Ibnu Mas'ud, dan itu pula dalam riwayat hadis Ibnu Mas'ud dalam kitab Musnad Ahmad. Wa fi riwayat di Muslim, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim pula disebutkan dengan kalimat tanpa sin, itu la yarkun, tanpa sin dan ta. Itu kalimatnya la yarkun, artinya tidak meruqyah. Jadi ada riwayat yang seolah-olah bertentangan. Yaitu riwayat mereka orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ada riwayat mereka orang-orang yang meruqyah. Paham ini, Mas? La yakun, mereka orang yang tidak meruqyah. Mereka orang yang tidak meruqyah. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadhihi ziyadah wahmun min rawi. Tambahan kalimat la yakun ini adalah wahm, satu yang salah dari perawi. La yakulin Nabi sallam, dan di sini lam yakul an Nabi sallam. Nabi tidak mengatakan kalimat la yarkun, tidak meruqyah. Kenapa disebut di sini bahwa ini adalah kesalahan dari rawi? Ya, karena Nabi SAW itu waqad qala Nabi sallam qad su'ila anir ruqa, dan sungguh Nabi SAW telah berucap dan sungguh telah ditanya tentang ruqa. Nabi pernah mengucap dan sungguh Nabi pernah ditanya tentang ruqyah. Apa itu? Nabi mengatakan, man istata'a minkum ayyanfa akhahu falyanfa'hu. Barang siapa yang mampu dari kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaatnya. Itu bertanya tentang ruqyah. Apakah orang itu boleh diruqyah? Maka Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat padanya. Berarti Nabi membolehkan untuk orang itu meruqyah orang lain. Bukan tidak meruqyah, justru meruqyah itu juga perbuatan Nabi SAW, sebagaimana yang berlalu yang kita sebutkan. Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Paham itu? Ya. Jadi ucapan daripada
riwayat Imam Muslim ini adalah ziyadah yang dia itu waham dari seorang rawi, bertentangan dengan hadis yang lain. Wa qala la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama ruqyah itu tidak dengan kesyirikan. Ruqyah boleh tapi bukan dengan kesyirikan. Kok ada ruqyah yang syirik? Ada ruqyah yang syirik? Coba contohnya apa? Mantra-mantra. Orang meruqyah dengan membaca mantra-mantra. Entah ucapannya kayak opo, terbulak-balik dalam rangka mendatangkan jin. Ruqyah. Ruqyah dengan mantra-mantra itu bisa masuk ke dalam kesyirikan, tergantung daripada ucapan yang diucapkan. Ya. Ada jimat, Mas, besar. Jimat itu tulis pakai bahasa Arab. Ada tulisan kitmir, atau apa? Kitmir ya. Qaf, qaf, ta, mim ya. Ada ra ya, kitmir. Jadi kitmir ini pusat dari segala-galanya. Dari nama Allah segala macam itu berpusatnya dari kitmir ini. Kitmir itu nama, sebagian tafsir nama anjing Ashabul Kahfi. Jadi anjing Ashabul Kahfi itu dijadikan sumber dari semua kebaikan. Nama Allah itu sumbernya dari situ. Arab semua dibikin bentuk pakai tinta emas, kaca, belakangnya layarnya bling 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 gitu. Nah, taruh di mana, Mas? Di kamar. Sebagai apa? Jimat. Itu sebar ya. Pernah lihat itu? Dan itu ada ya? Bukan hoax ini. Jangan sampai ustadznya hoax lagi ini. Hah? Pernah punya? Nah, itu banyak sekali. Hiasan dinding ya. Itu pokoknya antum tulis kitmir. Itu istilahnya apa? Jimat yang sudah masyhur gitu. Jangan dianggap itu seperti tempelan dinding aja, itu jimat itu. Maksudnya ada jimatnya di situ. Menolak mudarat, mendatangkan apa? Manfaat. Nah, antum sudah lihat seperti itu bahwa ternyata umat seperti itu keadaannya. Ada yang bodoh, tidak tahu, ada yang yakin dengan apa yang ada. Macam-macam. Jimat ya. Baik. Qala wa aidan faqat raqa Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raqa an-nabiy sallallahu ashabahu. Ya, juga sungguh Jibril pernah meruqyah Nabi SAW dan Nabi pun pernah meruqyah sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi pun pernah meruqyah. Bukan Nabi tidak pernah meruqyah. Ya. Qala wal farqu baina raqi wal mustarqi. Berkata beliau rahimahullah, perbedaan antara orang yang meruqyah dan orang yang minta diruqyah. Perbedaannya apa? Perbedaan orang yang meruqyah dan orang yang minta diruqyah. Anal mustarqi sa'ilun musta'id multafatun ila ghairillahi biqalbihi waraqi muhsinun. Seorang yang minta diruqyah, al-mustarqi, dia memohon ya, menoleh, menghadapkan dirinya kepada selain Allah dengan hatinya. Itu orang yang minta diruqyah. Jadi dia itu menghadapkan sesuatu yang dia minta itu dengan bentuk ruqyah itu kepada selain Allah dengan hatinya. Sedangkan orang yang meruqyah itu orang yang berbuat baik, kebaikan. Bedanya. Qala innamal murad, yang dimaksudkan di sini wasful sab'ina alfan bitamami tawakkul. Sifat 70.000 orang tadi dari kaum muslim yang masuk kami tambah adab itu dengan kesempurnaan tawakalnya. Apa itu tawakal, Mas? Ada dua pengertian tawakal dari para ulama, tapi yang lebih gampang saja, yaitu orang itu apa? I'timad wa tahwid.
orang itu bersandar kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu namanya apa? Orang yang bertawakal. Menyandarkan diri dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Itu satu pengertian. Ada pengertian yang lain lebih panjang, tapi ini sudah cukup. Ya. Kalau yang pengertian lain itu ada tambah sikatun billah, ada percaya kepada Allah. Jadi ketika antum bersandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, itu ada sikap kepercayaan kepada Allah. Nah, nanti kalau Allah menentukan apa, selesai sudah. Karena antum percaya kepada keputusan Allah. Itu sifat tawakal yang benar. Jangan kemudian sudah bersandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang kamu dalam hati itu ada harap-harap juga tapi bertentangan, langsung nggak percaya kepada Allah. Nah, itu namanya bukan tawakal juga yang benar. Ada nggak kira-kira seperti itu, Mas? Berusaha, aku tawakal pada Allah, urusan saya serahkan, tapi di dalam hati dia tuh ada berharap ya. Namanya mau sama melamar seorang wanita, cewek yang dia idam-idamkan sejak SMA. SMA dulu, Masya Allah, pernah punya masa lalu yang indah, gitu? Nah, sekarang sudah puluhan tahun tidak bertemu. SMA umur berapa, Mas? 16, 17, 18, 17 sama 19. Umur 40, umur masa-masa lagi gelora-geloranya dan jabatannya lagi naik-naiknya orang umur 40 tahun itu. Artinya dalam masa kerja mulai sukses, yang belum sukses ya tetap belum sukses. Nah, jabatannya ada alma mater SMA. Wah, teringat lagi yang masa lalu. Wah, ini punya jabatan segala macam. Ketemu, alhamdulillah. Tapi belum jadi nih ketemu. Wah, berharap, bertawakal pada Allah. Nah, gitu. Ya, bertawakal ini dalam masalah cinta. Bertawakal urusan kepada Allah. Ternyata harapan dia itu tidak sesuai dengan apa yang Allah putuskan. Kecewa dia. Nah, ini bukan tawakal jenenge. Nah, iya. Wah, itu masa-masa indah seperti itu antum jangan main-main loh, Mas. Ya kalau ada almater itu jangan coba-coba datang. Walau antum salafi pun bisa kacau balau nanti. Masa-masa indah itu bisa hilang semuanya. Bicara masalah cinta itu hati-hati. Betul nggak, Darus? Jadi masuk asal, ya. Baik, jangan coba-coba. Kalau sudah begitu, sudah salafi, sudah tinggalkan yang begitu aja. Nanti antum tergoda lagi nanti. Nah. Baik. Kemudian berikutnya, mana ini? Ya. Qala wa innama al-murad, dan hanya saja satu, fala yas'aluna ghairahum ay yarqiyahum wa la yaqwiyahum, wa kadza qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yaitu sifat orang yang masuk surga tanpa syahadat 70.000 tadi dengan riwayat yang lain yang kita sebutkan tadi, maka mereka tidak meminta kepada selain mereka untuk meruqyah mereka, dan mereka pula tidak meminta untuk diberi pengobatan kai. Apa pengobatan kai, Mas? Menempelkan besi panas pada tempat yang luka atau yang sakit. Mereka tidak meminta pula itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Qauluhu wala yaktawun, mereka pun tidak melakukan yaktawun, tidak melakukan amalan kai. La yas'aluna ghairahum, mereka tidak meminta kepada selain mereka ayaktawiyahum untuk mengkai mereka, menempelkan besi panas pada tempat yang luka atau yang sakit.
Kama la yas'aluna ghairuhum ayyarqiyahum, sebagaimana mereka tidak meminta pula kepada yang lain mereka selain mereka untuk meruqyah mereka, istislaman lil qada'i wa taladdudan bil bala'i, itu mereka menerima keputusan Allah dan mereka bernikmat-nikmat dengan bencana yang mereka hadapi tadi, senang, suka, rela. Itu masuk dalam pembahasan ini. Qultu wa dhahir anna qawlahu la yaktawun a'ammu min ay yas'alu dhalik aw yuf'alu bihim dhalik bikhtiyarihim. La yaktawun, mereka tidak meminta untuk diberi dengan pengobatan kai, itu lebih umum daripada mereka meminta yang demikian itu atau dilakukan kepada mereka yang demikian itu bikhtiyarihim, dengan sebab ikhtiarnya mereka atau dengan sebab usahanya mereka. Amal kai, adapun al kai itu apa tadi? Pengobatan dengan besi panas kepada tempat yang luka atau sakit. Fi nafsihi, amalan kai itu dari perbuatan itu sendiri itu boleh, fajaiz. Dulu anak pernah punya pemahaman yang sedikit keliru. Dan sebagai seorang murid, mana bertanya, remason bagaimana kalau baca remason? Kan panas, gitu. Oh bukan, gitu. Ya, saya punya pemahaman begitu dulu, sampai saya ingat karena pemahaman yang keliru itu dan memalukan saya sendiri dalam belajar itu, sampai gurunya menjawab, bukan itu maksudnya, kan panas Ustaz, remason gitu ya kan, waktu itu remason. Ya, kalau sekarang kan banyak jenis-jenis, kan dulu remason. Itu panas, bukan itu maksudnya besi panas, bukan barangnya itu digosok jadi panas ya, besi panasnya ya. Oh begitu toh. Jadi jangan sampai diantara kita ada gitu juga memahaminya karena sering pakai balsem ya. Boleh ya, sebagaimana dalam hadis sahih dari Jabir ibni Abdullah, dari Jabir ibni Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay ibni Ka'ab tabiban faqata'a lahu irqan wa kawahu, bahwa Nabi pernah mengutus kepada Ubay ibn Ka'ab seorang tabib. Tabib itu di zaman Nabi, tabib ya, orang yang apa namanya bisa menyembuhkan seorang. Maka kemudian tabib itu memotong bagi dia urat nadinya, itu urat nadinya Ubay bin Ka'ab, dan kemudian apa? Kawahu, dan menempelkan besi panas pada urat yang dipotong tadi. Jadi pernah dilakukan di zaman Nabi. Boleh. Boleh. Ya. Wa fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas, dari Anas, anahu kawiya min datil janbi, bahwa Nabi pernah meruqyah dari orang yang memiliki tumor. Wan Nabi hayyun. Apaan? Pak Anas pernah mengobati kai ini kepada orang yang punya penyakit tumor di tumornya, dan Nabi saat itu masih hidup. Paham maksudnya ucapan ini? Ucapan ini kaidah. Saya pernah mengucapkan ini di majelis ini atau di majelis lain, bahwa Syekh Utsaimin memberikan faedah kepada kita semua bahwa apa yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi masih hidup, apa saja yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi masih hidup, berarti risalah masih ada dan masih berjalan, belum putus karena Nabi masih ada. Dilakukan oleh sahabat tapi tidak diketahui Nabi. Paham tuh? Tidak diketahui Nabi. Kemudian tidak ada teguran setelahnya dari Allah langsung berupa Al-Quran atau dari Nabi. Walaupun Nabi nggak tahu, tidak ada teguran dari Al-Quran tentang perbuatan sahabat tadi. Maka menunjukkan apa mas? Kebolehannya. Begitu? Nah, ini seperti ini. Anas pernah melakukan amalan ini, tetapi Nabi tidak mengetahuinya. Nabi masih hidup pastinya di situ. Berarti amalnya apa? Boleh. Contoh yang lain,
Dikatakan oleh ulama seperti Utsaimin mengatakan Mu'adz bin Jabal pernah sholat bersama Nabi menjadi makmum dalam sholat Isya kalau nggak salah. Setelah selesai sholat Isya bersama Nabi, beliau pulang ke kampungnya, ke kaumnya. Kemudian beliau menjadi imam bagi kaumnya sholat apa? Isya pula. Beliau sudah pernah menjadi makmum, kemudian menjadi apa? Imam di kaumnya. Perbuatan Mu'adz ini tidak diketahui oleh Nabi SAW. Tetapi para ulama menjadikan dalil bolehnya apa? Bolehnya perbuatan demikian. Kenapa? Perbuatan Mu'adz tadi tidak ditegur, baik Al-Quran maupun Nabi SAW. Paham ini? Contoh lagi. Kata para sahabat, nahnu na'zil wal Quran yanzil. Kami di zaman dahulu, kata sahabat, di zaman Nabi SAW, melakukan apa mas? Azal. Azal itu apa? Melakukan mani di luar kemaluan istrinya. Ini harus perkataannya harus jelas. Mengeluarkan mani di luar kemaluan istrinya. Artinya istrinya ada di situ, tapi maninya dikeluarkan di luar kemaluan istrinya, bukan di jauh-jauh sana gitu ya, di istrinya. Dan Quran sedang turun. Maksudnya apa? Perbuatan kami ini demikian, sedangkan Al-Quran sedang turun. Maksudnya Al-Quran tidak menegurnya. Paham itu? Nah, itu juga menunjukkan. Jadi ada dalil di situ. Jadi kalimat bahwa semua perbuatan itu harus sesuai dengan perbuatan Nabi, iya. Tetapi rincian-rinciannya seperti itu. Paham itu? Rincian-rinciannya seperti itu. Entum nggih? Nah, ini contoh daripada ucapan, maka saya cukupkan dulu ini mengambil beberapa faedah tadi dari ucapan terakhir tadi. Nanti kita akan menyambung tentang ucapan masalah kai ini di ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam menyimpulkan berbagai riwayat tentang keadaan Nabi, kadang membenci, kadang melarang, kadang Nabi SAW tidak suka. Apa maksudnya dari perbuatan ini? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pertanyaan, monggo silakan. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sekarang lagi dijelaskan bahwa syarat-syarat 70 ribu biasa kalau diadab dan dihisab itu tidak. Jangan diadab. Itu tidak melibat rupiah, tidak kayak tawakal sama tidak tatayur yang saya tangkap. Ya, tatayurnya belum ya? Ya, tawakalnya belum ya? Ya. Terus ada hadis yang atau saya apa ya? Bukan tahu yang salah satu amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka sebuah amalannya bagus. Ya. Terus maksudnya casing. Apanya biar bisa nempel antara casing dan ininya gitu kan? Nah, sinkronkan gitu, sinkron, bertemu gitu. Ya, jelas. Seorang yang sholat yang baik berarti dia mengamalkan daripada tadi tauhid. Ya, orang sholat yang baik itu pasti dia mengamalkan amalan tauhid tadi yang disebutkan dalam hadis tadi. Itu pasti bertemu. Maka semakin sholat itu baik, berarti orang itu semakin tinggi mengamalkan apa? Semakin baik mengamalkan tentang tauhid. Maka sholat itu sebagai ukuran dari semua amalan yang ada dalam Islam. Sholat semakin baik, itu berarti menunjukkan orang itu memiliki amalan yang baik pula selain sholat. Di antaranya amalan apa? Tauhid. Itu sinkronnya di situ. Paham ya? Paham? Begini. Jadi begini. Ada orang sholat, ya kita semua sholat ya. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala, sholat si fulan ini paling baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Kita berusaha baik, Allah yang menilainya. Maka otomatis orang yang sholatnya baik ini pasti amalan-amalan yang lainnya baik. Di antaranya amalan yang baik itu adalah amalan tauhid tadi. Di antara amalan tauhid tadi mengamalkan hadis Nabi tadi.
Itu orang yang dia itu apa? Tidak meminta untuk diruqyah, kemudian demikian ya, itu amalan. Dia pasti mengamalkan itu karena dia sholatnya apa? Baik. Itu sebagai tanda bahwa dia mengamalkan amal-amal Islam yang lain. Paham tuh ini? Nah, jadi memang susah. Yang menilai paling baik itu siapa? Sholatnya? Siapa? Allah. Nah, itu yang susahnya di situ. Nah, kalau kita sudah dinilai oleh Allah baik sholatnya, yaitu berarti amalan yang lainnya baik, karena hadis itu mengatakan idza salahat salatuhu salahat sairu amali. Ya, kalau sholatnya baik maka baiklah seluruh amalannya. Itu Allah yang menilai. Berarti tidak semata-mata amal itu ya. Iya, itu di antara amalan itu, Iya, artinya berkaitan dengan pertanyaan penjenengan. Kenapa kok yang pertama kali dihisab sholat, kemudian kok ini kok begitu tanpa hisab? Gimana ini? Ya, dihisabnya sholat itu menunjukkan bahwa orang itu punya amalan yang baik. Ketika orang itu memang amalannya baik dalam hal salah ini, ya sholat itu tidak akan dihisab oleh Allah SWT, karena hisab itu akan memperlama seorang itu dalam perhitungan. Yaitu bigore hisab, tanpa langsung. Ya, paham ya? Seperti ada hisaban yasiro. Hisaban yasiro orang itu tetap dihisab, tapi sebentar saja. Kalau tanpa hisab ya tanpa hisab. Paham ya maksudnya? Kalau hisaban yasiro, hisabannya ringan. Ya seperti itu. Orang itu ditunjukkan amal solehnya, amal kejelekannya ditunjukkan langsung. Allah tidak perlu datangkan satu-satu amalannya, ditunjukkan aja. Kan sebentar kok ditunjukkan begitu. Waktunya tidak lama. Tunjukkan. Orang sudah binasa saya, kejelekan saya banyak. Tapi kemudian Allah bilang, sudah saya tutupi semuanya di dunia. Selesai, sudah nggak dihisab, sudah ditutupi kok, sudah diampuni. Berarti Allah tidak menghisab, tapi sempat ditunjukkan. Itu yasir, ringan. Hisabnya sebentar kok. Paham ya? Jadi dia tunggu waktunya sebentar saja, kemudian dia perjalanan selanjutnya lagi. Paham? Itu namanya waktu hisab. Waktu hisab itu setelah waktu padang mahsyar. Setelah padang mahsyar manusia dikumpulkan. Setelah itu hisab, setelah itu mizan. Mizan, kemudian baru ada yang masuk dalam api neraka, orang kafir karena tidak punya kebaikan, timbangan ringan semuanya. Dan ada yang berjalan ke telaga Haud. Itu dari kalangan mukmin nabi-nabi terdahulu dan mukmin Nabi Muhammad SAW. Masing-masing nabi punya Haud sendiri-sendiri. Dan di Haud itu mereka minum dari telaga Haud. Setelah itu perjalanan menuju titian jembatan Sirat Mustaqim, yang mereka itu akan menuju ke surga, dan di bawahnya adalah neraka jahanam. Mereka akan tercabik-cabik, ada yang berjalan sampai seterusnya. Paham itu? Ya. Nah, tentang yang syahid itu apakah tidak termasuk di dalam buku Ibrahim? Ada yang artinya syahid itu berarti tiga lagi. iya. Kalau alam syawab tidak bertentangan hadisnya, masuk insya Allah sebagaimana hadis tersebut ya. Iya, karena kalimatnya sama, tidak bigori hisab. Selesai. Tidak bertentangan. Karena kalimatnya sama, bigori hisab. Ya. Sip, apa lagi? Satu lagi ya. Kalau Isra Mi'raj itu apakah pas saat Isra Mi'raj itu Rasul memimpin sholat berjamaah dengan 125.000 Nabi dan Rasul dan malaikat bermata cerita seperti itu. Wala alam syawab. Ya, kita tidak mengatakan tidak ada dari apa yang ada, tapi selama saya mendengar ceramah, mendengar dari rumah ceramah di masjid, mendengar langsung di masjid, mendengar langsung di ta'lim, mendengar di rekaman-rekaman, membaca, terus berjalan, itu tidak pernah mendengar
yang berjumlah nabinya itu 125.000. Belum pernah saya dengar, tapi belum menunjukkan itu tidak ada, karena pengetahuan yang terbatas. Kalau ada, justru saya ingin melihatnya. Kalau itu hanya mendengarnya saja, berarti saya juga belum bisa mengambil faedah. Kalau ada, saya mau melihat di hadis mana, tulisan mana. Kalau hadisnya sahih kita terima, hadis dhaif berarti tidak benar. Itu aja cukup. Anda belum pernah. Antum sudah pernah mendengar? Saya bertanya, bisa saja ilmu dari antum. Anda pernah mendengar atau pernah seling gitu? Pernah nggak pernah? Berarti jumlahnya tadi. Kalau dia sebagai imam para nabi yang dilewati itu, yang nabi itu ada. Tapi jumlah 125.000 wallah. Tapi benar ya, Rasul memimpin sholat ya. Memimpin sholat ya, tapi jumlah. Nah itu yang saya tahu. Kalau ada, monggo silakan, nggak apa-apa. Ilmu itu datang dari Allah dan bisa dari kita semua yang mengetahuinya. Ya. Jadi gimana? Jadi Rasul ini benar-benar memimpin ya sejumlah Rasul dan Nabi serta malaikat. Iya, sholat, iya. Itu riwayat, iya, sebutkan. Sholat. Riwayatnya sahih. Iya, kalau sahih kita terima. Jadi apa yang kira-kira menjadi janggal antum? Itu yang saya tanyakan, karena kelihatannya pertanyaan itu masih menimbulkan kejanggalan di bidang apa? Dari yang saya sempat ngobrol itu, dia merasakan jamaah yang beliau pimpin ya semua itu tidak memenuhi masjid atau memenuhi tempat yang Rasul saat menyelenggarakan sholat ini. Kok di masjid? Enggak, kan enggak ada di masjid ya. Hanya mengatakan memimpin sholat aja, tapi tidak di masjid ya. Nah ini yang salah lagi tambah di masjid ini. Tempat Hah? tempat Ya kalau tempat ya, tapi kalau bilang di masjid tambah sudah apa lafaznya tambah ini lagi. Ya, lafaznya tambah syad ya, artinya dari sisi ilmu hadis itu sudah kedengarannya sudah di masjid barang itu udah. Ya. Dan Nabi berada di apa? Di naik ke langit ya, lingkaran langit. Ya. Ayo. Sedangkan masjid itu berada di mana, Mas? Masjid itu? Masjid itu di mana? Di dunia. Kan rumah-rumah Allah di dunia. Masjid itu rumah-rumah Allah di dunia. Hadis salat. Ya. Benar apa nih kira-kira? Yang mana yang benar? Nanti salah lagi Ustaz. Cerita tentang Mi'raj, Nabi itu pernah memimpin sholat. Ya. Tapi jumlah itu saya tidak tahu. Ya. Tapi begitu aja, cukup yakfi. Ya, tafadhalu. Silakan.